This is Magda Class. Let's talk and relax. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, penonton sekalian, adik-adik sekalian, anak-anak siswa-siswi SMK Negeri 2 Purbalingga. Kali ini kita sedang berada di studio SMK Negeri 2 Purbalingga. Ini sekaligus kita memperkenalkan studio baru di SMK Negeri 2 Purbalingga. Dan pada kali ini sekaligus dengan pembukaan podcast SMK Negeri 2 Purbalingga, saya ditemani oleh Bapak Kepala SMK Negeri 2 Purbalingga, Bapak Dr. Andes Darimun MPD. Apa kabar Pak Darimun? Alhamdulillah, baik Mas. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin. Kemudian sekolah kita juga selalu diberikan kemajuan dengan kondisi yang seperti ini. Baik, untuk kali ini sepertinya kita akan berbicara terkait dengan hal yang akan membuat anak-anak kita bergembira. Kabar gembira yang sudah dinantikan oleh anak-anak kita. Sebenarnya yang lebih tepat untuk menyampaikan ini adalah Bapak Kepala kita, yaitu Bapak Dr. Andes Darimun MPD. Gimana Bapak Darimun? Ya, terima kasih. Saya menyelamati anak dulu ini ya. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak-anak semuanya yang ada di rumah ataupun di jalan barangkali ataupun di mana saja. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa saya akan sampaikan beberapa hal terkait dengan menyikapi kondisi yang ada di sekitar kita. Ya. Antara lain adalah informasi bahwa pandemi hari ini masih ada di sekitar kita. Pandemi masih mengancam kesehatan kita. Sehingga anak sekalian, kita bersyukur yang hari ini diberi kesehatan, diberi kenikmatan sehat ya. Kita manfaatkan kesehatan ini untuk hal-hal yang positif yang harus kita lakukan semuanya. Di sisi yang lain, di tempat lain, banyak orang-orang sekitar kita yang terpaksa harus merasakan begitu susah, terkekang karena mengalami terpapar COVID-19 ini. Sehingga kita harus bersyukur dan kita manfaatkan syukur kita dengan cara melakukan hal-hal yang sangat positif, khususnya untuk anak-anak sekalian. Anak sekalian, tadi sampaikan ada kabar gembira terkait dengan hal-hal yang sangat dinanti oleh kita semuanya, yaitu kegiatan pembelajaran tatap muka. Ini sangat-sangat dinanti, tidak hanya oleh anak ya. Saya paham betul ya, PTM ini sudah ditunggu oleh anak-anak, sudah ditunggu oleh orang tua, oleh masyarakat pada umumnya ya. Termasuk juga para pengurus komite ya, juga sudah menunggu kapan kita akan melaksanakan PTM ya, atau pembelajaran tatap muka langsung. Ini sudah sangat dinanti. Ini ada berita yang harus saya sampaikan dengan suasana yang kita sambut dengan senang hati ya, dengan sukacita istilahnya ya. Karena apa? Karena setelah kita atau Purbalingga masuk level ketiga COVID-nya, maka diizinkan untuk melaksanakan PTM terbatas ya, PTM terbatas. Nah, istilahnya ini masih PTM terbatas ya, itu mungkin perlu diketahui kenapa kok masih terbatas ya. Jadi terbatas itu maknanya tidak semuanya bisa dilaksanakan ya, meskipun kita PTM tidak gambaran kita jangan berpikir sudah langsung seperti sebelum ada COVID ya, ini masih sangat terbatas. Terbatas satu itu dari sisi jumlah siswanya ya. Jadi rencananya besok, mulai hari Senin besok ini tanggal 6 September sekolah kita sudah akan memulai PTM terbatas ya, mulai melaksanakan ya, terbatas dari jumlah siswanya
Kalau kita siswanya sekitar 1.600, maka yang boleh hadir ke sekolah adalah 30%. Mungkin sekitar 500 atau 600 lah itu yang nanti bisa hadir di sekolah. Itu. Nah, itu dari jumlahnya, sisi jumlahnya. Kemudian yang berikutnya terbatas juga jamnya. Ya, kalau pembelajaran biasa itu kan 45 menit per jamnya. Nah, sekarang ini jamnya hanya 30 menit ya per jamnya. Jadi kalau 2 jam berarti hanya ya 30 kali 2 ya 60 menit. Nah, kemudian masih dibatasi lagi satu harinya hanya boleh 4 mapel. Ya 4 jam pelajaran menurut saya, bukan 4 mapel, 4 jam pelajaran. Artinya kalau 4 kali 30 menit berarti hanya selama 2 jam. Yang 2 jam biasa maksudnya, 2 jam real. Ya, jadi hanya 2 jam. Nah, direncanakan maka kita nanti akan melaksanakan dari jam 7 sampai dengan jam 9. Ya, tidak ada istirahat, tidak ada kumpul-kumpul, mampir ke kantin, karena kantin juga tidak ada yang buka. Ya, itu antara lain ya istilah terbatas yang juga harus dipahami bersama-sama. Ya. Ya, ini terbatas ya, Pak. Ya, artinya memang tidak bisa semuanya seperti normal, seperti sedia kala ya, gitu betul, ya. Betul. Ya, tetapi dengan jumlah yang siswa kita juga lumayan banyak gitu ya. Ya. 500 mungkin ya. Ya. 500 itu 30% daripada total gitu ya. Itu juga menimbulkan sebenarnya bukan ketakutan tapi sebuah kewaspadaan mungkin ya, Pak. Ya, betul. Jadi yang harus kita persiapkan gitu. Ya. Ketika berada di sekolah untuk anak-anak itu seperti apa, Pak? Ya, betul. Jadi meskipun hanya sepertiga, tapi karena siswa kita ada 1.500 lebih lah ya, maka paling tidak harus digambarkan besok ada 500 anak yang bisa ke sekolah. Ya, ini tidak mudah ya. Jadi karena memang media penularan yang paling banyak terjadi adalah karena kontak dengan orang lain. Nah, ini besok kumpul 500 orang kurang lebihnya, sehingga benar-benar sekolah kita nanti akan mengupayakan supaya semuanya tidak memungkinkan terjadi adanya penularan atau mungkin terjadi istilahnya klaster COVID di sekolah. Nah, ini bisa terjadi atau bisa sukses ketika nanti peran dari anak-anak semuanya nanti mendukung. Jadi tidak ada satupun anak kita yang nanti ke sekolah acuh tak acuh terhadap aturan yang ditetapkan selama PTM terbatas ini. Protokol kesehatan harus benar-benar dijalankan, Mas. Jadi tidak bisa kita acuh tak acuh ya, kemudian pakai masker hanya dicantelkan ke telinga saja misalnya saja. Pakai masker, bawa masker tapi hanya ditaruh di saku. Ya, ada lagi bawa masker tapi taruh di dagu saja maskerannya. Ini kan tidak maskeran namanya ya. Pakai masker ditaruh di tas ya. Pakai masker setelah kumpul dengan teman-temannya ternyata merasa risih. Kurang nyaman komunikasi tanpa kelihatan mulutnya misalnya saja. Akhirnya kalau itu terus dibiarkan menuruti keinginan kita, maka akan memungkinkan terjadi klaster di sekolah. Karena memang yang paling dekat penularannya adalah ketika kita tidak pakai masker. Sehingga ini masker harus benar-benar kita siapkan sebaik-baiknya. Jangan ada anak-anak yang melakukan perilaku-perilaku yang justru akan menyebabkan penularan. Ya, karena kita nggak tahu siapa yang membawa. Nggak kelihatan ya siapa yang punya COVID juga kita nggak kelihatan, sehingga semuanya harus prinsip hati-hati, harus bisa melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Nah, itu kunci utamanya. Sehingga 500, 1000 pun, 1500 pun, kalau semuanya nanti bisa menjaga protokol kesehatan dengan baik, insya Allah semuanya akan aman. Jadi ini kuncinya di situ. Nah, kemudian seperti tadi disampaikan di awal bahwa ini adalah kegiatan yang sudah dinanti semuanya. Guru-guru juga sudah repot di rumah, ya mengajar dari rumah, nyambi, yang lain-lain itu juga repot juga.
Guru-guru juga sudah kepengen ketemu langsung dengan anak-anak, langsung bisa berkomunikasi, menyampaikan materinya dengan nyaman ya. Ini jangan sampai kesempatan yang sudah baik dibuka di sekolah-sekolah untuk PTM, kemudian nanti justru menjadi terhenti, menjadi tutup kembali karena perilaku kita. Ya, kita tuh siapa ya? Guru, ya karyawan, ya anak-anak, khususnya ini anak-anak yang begitu banyak besok akan datang. Ini harus benar-benar kita antisipasi bersama-sama. Karena kembali lagi yang datang paling banyak adalah anak-anak. Sehingga saya mohon sekali nanti ke anak-anak jangan sampai kendor lah. Utamanya masker, jaga jarak. Ya, ingat bahwa ketika nanti terjadi 1-2 orang tidak disiplin, 1-2 orang saja menularkan, bisa terus menular pada semuanya. Dan itu benar-benar terjadi seperti itu. Cara penularan COVID ini sangat cepat dan sangat mudah ketika kita tidak pakai masker. Karena itu kan menurut informasi yang bisa kita percaya bahwa penularannya kan lewat droplet itu ya. Ya droplet yang masuk ke nempel ke orang, masuk ke hidung atau mata atau masuk ke mulut itu kan. Seperti itu. Sehingga droplet keluar kalau kita tutup dengan masker kan tidak jadi keluar. Sehingga masker menjadi sangat-sangat penting. Kemudian sarana yang lain sekolah sudah menyiapkan. Ya anak-anak sekalian, ini sudah disiapkan di sekolah. Termasuk ruangannya ini sudah dibersihkan, lingkungannya sedang dibersihkan. Nanti juga kita juga akan mengawal kegiatan ini dengan serius di sekolah. Ya, karena tadi jangan sampai terjadi sudah jalan PTM kemudian karena perilaku kita yang sembarangan atau yang semrawut lah, akhirnya tidak bisa PTM lagi, sehingga kita juga menyiapkan segala sesuatunya dengan sangat baik. Ya, untuk cuci tangan dengan air yang mengalir ya kita sudah siapkan di berbagai tempat strategis depan kelas dan sebagainya. Nah itu juga sudah kita siapkan semuanya. Nah, anak-anak juga nanti diharapkan bisa memenuhi atau menjalankan aturan-aturan yang ada di sekolah. Ya, jadi nanti mungkin lebih akan diuraikan lagi oleh Pak Taufik barangkali nanti sebagai bagian dari yang mengawal kegiatan PTM ini, KS kurikulum juga nanti akan disampaikan. Dan dimohon nanti semua anak-anak yang hadir nanti bisa mematuhi. Ya, gampang lah kuncinya sebenarnya. Kita tidak akan tertular, tidak akan jadi klaster COVID di sekolah. Gampang tadi. Semuanya yang personal atau orang yang masuk ke sekolah dari bahwa ini akan bisa diatasi bahwa kalau kita disiplin masker, disiplin jaga jarak, disiplin bersih, itu insya Allah tidak akan tertular ya berapapun jumlahnya. Nah, tetapi sebaliknya hanya 10 orang, 15 orang masuk ke sekolah kalau istilahnya tidak mematuhi protokol yang sudah dilakukan, kebersihan tidak dijaga, ya sangat gampang sekali penularannya nanti. Nah, sehingga supaya PTM terus bisa dilanjutkan, karena ini bukan uji coba seperti kemarin kita simulasi ya Mas ya, simulasi kan batasi seminggu, dievaluasi, seminggu berikutnya dievaluasi, kemudian menunggu informasi untuk PTM-nya kapan. Nah, PTM ini sekarang tidak. PTM ini sekarang PTM berjalan. Selama nanti terus berjalan, terus berlangsung, tidak ada klaster di sekolah, ya tidak ada penularan di sekolah, tidak ada peningkatan level untuk Purbalingga, maka insya Allah akan terus ditingkatkan PTM-nya. Kalau sekarang 30% atau sepertiganya, mungkin nanti kalau lancar, bagus, hasilnya bagus, tidak terjadi klaster, maka nanti bisa 50 tahapannya. Kemudian nanti mungkin 75% dan nanti pada akhirnya kembali lagi seperti dulu, bisa semuanya masuk sekolah. Ya yang di mungkin level 1 atau bahkan nanti hilang sama sekali. Nah itu sangat-sangat penting peran dari semua warga sekolah, utamanya nanti anak-anak, Bapak Ibu guru, karyawan di sekolah. Nah itu sangat-sangat penting ya untuk bisa semuanya menjaga. Jadi sekali lagi anak-anak sekalian,
Ini kabar gembira ini yang sudah dinanti harus benar-benar kita upayakan bersama-sama agar sukses. Ya, itu Mas kurang lebih. Mungkin perlu kita ketahui bahwa sekolah kita memang sudah menjalankan simulasi yang dilakukan dua kali ya Pak. Dua kali dengan uji coba yang seperti itu dan alhamdulillah berhasil. Kemudian ternyata dari pengalaman tersebut kita belajar bahwa yang menjaga protokol kesehatan itu tidak hanya satu dua orang, tapi secara menyeluruh. Jadi tidak hanya siswa, tapi guru juga kepada warga sekolah yang lain, gitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa harapan daripada sekolah Pak dengan PTM ini? Sekolah, saya mau sekolah berharap satu, PTM ini akan terus berlangsung. Ya, ini sangat penting. Kemudian yang kedua, dari harapan untuk dukungan, ya, dukungan dari berbagai pihak, utamanya ini orang tua. Ya, nanti kalau ini yang mendengarkan nanti atau yang melihat nanti anak-anak, ya bisa sampaikan pada orang tuanya, ya bisa sampaikan orang tuanya bahwa PTM ini sangat penting untuk dijaga kesuksesannya, dan itu butuh dukungan semuanya. Ya, jadi apabila ada hal-hal yang misalnya perlu ditanyakan dulu ke sekolah, maka orang tua juga dipersilahkan ke sekolah. Ya, juga ini ada catatan Mas, ada catatan. Jadi bagi anak-anak yang di rumah misalnya saja, ya ada keluarga yang terpaksa terpapar COVID atau sedang mengalami sakit karena COVID, maka saya mohon itu untuk anaknya sementara tidak diizinkan ke sekolah dulu. Ya, karena itu berpeluang untuk membawa ke sekolah. Jadi bukan tidak boleh ke sekolah, bukan, tetapi sementara belum selesaikan isoman dulu, ya isolasi mandiri dulu sampai selesai. Kemudian cek kembali apakah sudah negatif apa belum itu. Kemudian baru nanti bisa diizinkan ke sekolah. Ya, sebelum sampai kepada pelaksanaan, ini sekolah juga sedang mengedarkan surat izin. Mohon orang tua nanti bisa segera memberikan izin kepada anaknya yang memang mengizinkan. Jadi boleh tidak ikut itu istilahnya? Ya boleh saja sih. Iya boleh saja. Tapi apakah anak seperti sekarang ini kemudian di rumah saja sementara mereka butuh praktek dan sebagainya gitu ya. Jadi diharapkan ya tetap ke sekolah, nanti anak-anak bisa praktek langsung, tidak hanya cerita praktek begitu gurunya, tapi bisa dia langsung praktek, melakukan itu ya. Dan ini sudah difasilitasi karena PTM langsung ya, PTM sudah bisa dilakukan. Sehingga diharapkan ya orang tua memberikan izin, tentu dengan persyaratan tadi anaknya sehat. Anak sehat silakan diizinkan. Kemudian di rumah tidak ada tadi, tidak ada yang sedang terpapar COVID, tidak ada. Kemudian juga di rumah juga harus dikondisikan, misalnya suruh sarapan dulu anak-anaknya. Kalau pulang yang suruh bersih, kebiasaannya ada perubahan lah. Baju yang habis pakai, ya nanti kemudian langsung dilepas, dicuci. Jadi supaya tidak berkemungkinan untuk membawa ke keluarga. Ya misalnya saja di sekolah bersih itu ya. Di sekolah aman, tapi setelah jalan di rumah atau jalan di perjalanan sampai rumah itu misalnya ada lah, nanti dia dapatnya dari jalan. Nah maka di rumah langsung baju itu istilahnya ya dicuci sehingga nanti kena sabun, insya Allah virusnya mati sehingga tidak besok sudah bisa dipakai lagi kalau dikeringkan. Jadi itu saya sangat diharapkan ya dari harapan sekolah. Sangat penting dukungan orang tua ya. Jadi memang kita sekarang ini masuk di dunia yang tidak seperti dulu karena pandemi ini, sehingga kita memang harus menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang. Agak repot memang, tapi ya memang harus dijalankan begitu ya. Jadi orang tua harus lebih open ya pada anak-anaknya ya, yang biasanya mungkin
berangkat sekolah tidak sarapan dibiarkan, tolong ini juga disiapkan. Karena apa? Karena dengan sudah sarapan, fisik lebih bagus, itu kan juga lebih tahan terhadap penyakit. Sehingga ini peran orang tua sangat-sangat penting. Itu Mas, kurang lebih harapan saya di samping pada yang lain ya. Jadi sekolah sudah menyiapkan semuanya, termasuk izin kepada kecamatan, pada Koramil, sebagainya sudah kita lakukan. Tinggal nanti melaksanakan PTM yang harus dikawal bersama-sama supaya sukses. Gitu. Baik. Mungkin saya menggarisbawahi yang disampaikan oleh Bapak Kepala bahwa kita semua gitu ya, yang menjaga protokol kesehatan itu dari rumah sampai ke rumah lagi. Jadi tidak hanya ketika berada di sekolah gitu. Kemudian setelah pulang sekolah kok mampir dulu kemana gitu. Itu yang berbahaya gitu ya Pak. Dan kalaupun mampir terpaksa banget dan itu adalah penting, itu harus memang memperhatikan protokol kesehatan. Dan itu memang harus ada koordinasi dengan wali kelasnya. Dan memang harus ada koordinasi gitu ya Pak. Kemudian selanjutnya, artinya dengan izin orang tua itu menjadi syarat wajib gitu ya. Bagi yang tidak mendapatkan izin artinya tidak mengikuti PTM tidak apa-apa gitu ya Pak. Jadi dari sekolah pun tidak memaksa gitu ya Pak. Iya. Jadi sekolah memberikan opsi kepada siswa untuk melaksanakan PTM atau tidak. Oke. Kemudian mungkin saya mewakili pertanyaan dari siswa ya Pak. Ya boleh. Untuk yang simulasi itu kan siswanya harus di swab antigen. Apakah untuk yang sekarang harus juga Pak? Ya. Untuk simulasi memang dulu ada persyaratan untuk di swab dulu sebelum pelaksanaan. Nah itu sudah kita lewati ya. Alhamdulillah semua anak-anak kita yang mengikuti simulasi semuanya sehat. Sampai selesai simulasi juga dicek ulang juga semuanya sehat. Tidak ada yang terpapar dari yang mengikuti simulasi. Nah untuk PTM terbatas ini bagaimana? Ketentuannya sekarang ini tidak harus ada swab antigen. Jadi yang penting dari rumah kondisinya sehat. Ya sehat seperti apa? Ya dia tidak demam, tidak batuk-batuk pilek, ya tidak pusing-pusing, ya sehat lah intinya sehat. Ya dipersilahkan ya untuk hadir ke sekolah sesuai dengan waktu yang disiapkan. Karena apa? Karena 30% nantinya itu tentu kan tidak semuanya berangkat ya. Nanti waktunya akan diatur. Siapa yang berangkat minggu ini, siapa yang berangkat minggu depan, nanti akan diatur. Jadi kenapa? Anak saya kok sekarang minggu ini kok tidak berangkat lagi? Ya karena memang jadwalnya nanti bergantian karena hanya sepertiga yang berangkat sekolah. Nah kembali lagi harus sehat. Ya tidak ada swab. Ya itu Mas. Baik. Tidak ada swab ya. Baik. Itu mungkin menjadi ketakutan untuk siswa karena mereka pun agak merasa takut ketika di swab gitu. Kemudian yang menjadi penting gitu Pak, ketika ada PTM artinya apakah yang pembelajaran online ini berhenti Pak dengan adanya PTM gitu. Atau akan seperti apa dengan pembelajaran online-nya Pak? Ya, jadi dengan PTM apakah pembelajaran online-nya terus berhenti gitu ya, pertanyaannya utamanya di situ ya. Ya kembali lagi bahwa yang PTM itu hanya sepertiga. Ya, yang lain bagaimana? Yang 2/3 kemana anaknya? Apa mau dibiarkan tidak ada? Ya tentu tidak. Ya tentu tidak begitu. Jadi yang lain tetap nanti akan diberi materi secara online. Ya nanti lebih detail nanti dari Pak Taufik sebagai kurikulum akan menjelaskan. Tapi yang pasti yang 2/3 yang tidak berangkat sekolah itu juga nanti akan mendapatkan materi pelajaran. Oke. Baik. Untuk pertanyaan dari siswa mungkin seputar itu sih Pak. Gitu ya.
ya mungkin untuk PTM seperti itu ya Pak. Atau dari Bapak ada yang ingin disampaikan kembali Pak? Ya, saya kira PTM itu yang akan dilakukan di sekolah, ya, dan sekali lagi kuncinya adalah semuanya menjaga protokol kesehatan, disiplin. Nah, juga besok akan berangkat kembali lagi jam 7 mulainya. Kenapa enggak jam 9 saja Pak? Kan hanya 2 jam, jam 11 sudah pulang gitu ya. Enggak jam 9 ya. Karena apa? Karena kita memang ini berharap PTM ini akan terus berlangsung. Saatnya nanti selesai PTM terbatas, nanti akan terus dilanjut dengan PTM yang penuh itu. Nah, ini mulai pembiasaan lagi. Kalau kemarin anak-anak kan biasanya karena besok tidak ada pelajaran ya, atau pelajarannya jam 8 pikonnya, maka kan bisa bangunnya jam 8 ya, setengah 8 ini bagi yang malas gitu ya. Tapi ini karena kita harus sekolah, sudah mulai, maka ini juga dibentuk pembiasaan lagi dengan tetap jam 7 sudah di sekolah, sehingga besok akan dilaksanakan jam 7 ya, untuk bersiap semuanya ya, rapi lagi, mandi kasih gitu ya, berangkat. Ya sangat diharapkan nanti kalau memungkinkan gunakan kendaraan pribadi, motor sendiri, kalau enggak diantar orang tuanya ya. Tapi ini yang tidak punya bagaimana Pak? Ya nanti kita coba akan ambil keputusan ya. Yang sangat penting sebenarnya kan harus jaga hati-hati, jaga jarak, kemudian rajin cuci tangan. Kenapa tidak boleh kendaraan umum? Ini mungkin perlu saya sampaikan ya. Karena kendaraan umum kan dipegang oleh siapa saja, kita tidak ngerti. Nah, kalau kita naik kendaraan umum, apa aman? Bisa aman juga. Ya, catatannya apa? Begitu selesai, kita turun, tangannya dibersihkan, yang tadi ngemak-ngemak itu dimegang-megang di kendaraan, terus baju kita ganti. Masuk ke ruang kelas yang sudah disiapkan di sekolah. Jadi nanti yang terpaksa menggunakan kendaraan umum bagaimana? Ya mungkin salah satu caranya seperti itu, menyiapkan seragam dari rumah, ke sekolahnya berangkat pakai kaos misalnya saja. Nah nanti sebelum sampai masuk lingkungan sekolah, nanti kita akan sekolahkan fasilitasi supaya bisa berganti pakaian dulu di depan. Nanti kita siapkan mungkin fasilitas supaya bisa bagaimana. Ya sehingga nanti tetap aman. Terpaksa yang memang tidak ada motor, tidak ada kendaraan sendiri, ya insya Allah kita akan fasilitasi seperti itu. Jadi saya kira itu yang mungkin perlu disampaikan, perlu dipahami anak-anak juga terkait dengan rencana PTM yang sudah dijadwalkan besok Senin kita akan memulai secara terbatas. Baik. Terima kasih Bapak Kepala. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu adik-adik kita semua, membantu warga sekolah SMK Negeri Purbalingga untuk tetap taat pada protokol kesehatan, pada khususnya untuk PTM yang akan kita mulai pada minggu depan, itu tanggal 6 ya Pak, insyaallah. Dan harapan kita memang PTM ini akan tetap terus berlanjut gitu ya. Sehingga nanti anak-anak kita tetap mendapatkan ilmu yang memang seharusnya mereka dapatkan. Kalaupun tidak bisa ikut PTM pun masih bisa mengikuti Vkon ataupun pembelajaran online yang sudah SMK Purbalingga sediakan. Baik, mungkin itu saja informasi untuk kali ini. Sekali lagi terima kasih pada Pak Kepala, Pak Darimun, ya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Mari kita tutup untuk kesempatan kali ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila banyak kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. This is Magda Class. Let's talk and relax.